Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ah huda. Wa ba'dah. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Hisyam Syafaat, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Yang terhormat Kiai Muhammad Hashim Syafaat, Ketua Umum Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Syafaat, MA, Ketua Senat Institut Agama Islam Darussalam. Dr. Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat, LC, MEI, Rektor Institut Agama Islam Darussalam. Bapak Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Eko Julianto Ramadan. Bapak Kapolresta Banyuwangi, Kombes Polisi Dedi Furi Milewa. Saya ditemani teman-teman dari Jakarta, ada Bapak Maijen Heri, Deputi 1. Heri Wiranto namanya, Deputi 1. Ada Dr. Janedri N. Gafar, Deputi 6. Kemudian ada staf khusus Imam Marsudi, Rizal Mustari, dan Budi Kuncoro. Dan ada juga Sespri Brigjen Arif Hartoto. Dari lokal, dari daerah, saya ditemani oleh Profesor Babun Soeharto, teman saya dari Jember, ikut ke sini, dan beberapa rombongan lain. Hadirin sekalian, saya diminta orasi kebangsaan, tapi tidak ada judulnya. Di suratnya orasi kebangsaan apa? Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu, karena bangsa kita itu harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasar iman dan takwa sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar. Di dalam ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasar iman, takwa, dan akhlak. Selanjutnya ayat 5 menyebutkan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasarnya iman, takwa, dan akhlak. Saudara sekalian, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang diwisuda hari ini. Selamat karena saudara menjadi bagian dari gelombang baru kemajuan kaum muslimin di Indonesia setelah selama ratusan tahun dulu pernah tenggelam dari percaturan dunia. Kaum muslimin pernah sangat maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman, takwa, dan akhlak, tapi kemudian pernah tenggelam selama ratusan tahun karena penjajahan. Saudara, oleh sebab itu saya ingin mengingatkan saudara bahwa bagi agama Islam, di mana kita belajar, saudara-saudara hari ini di wisuda, bagi agama Islam itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu salah satu kunci untuk menuju keimanan. Setiap orang Islam diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah.
Tapi di dalam beberapa ayat Al-Quran ditegaskan cara menuju iman dan takwa itu bermacam-macam. Ada yang melalui logika, ada yang melalui hati, rasa, logika, rasa. Ada juga yang melalui keindahan. Itu contohnya semua ada. Ya. Seperti Umar bin Khattab itu masuk Islam, itu campuran, dimulai dari rasa. Ketika beliau mau membunuh Nabi yang dibencinya karena adiknya masuk Islam, justru ketika dia mendengar adiknya membaca Al-Quran lalu dia merasa ada keindahan yang luar biasa. Pasti ini ciptaan Allah ayat ini. Dia lalu masuk Islam dan sesudah itu mengembangkan logika di dalam beragama. Membuat terobosan-terobosan baru di bidang hukum dan penegakan hukum. Itulah Umar bin Khattab. Sehingga sekarang ini banyak melahirkan metode-metode pengembangan hukum seperti yang dikembangkan oleh Umar bin Khattab di dalam hukum modern sekalipun yang berkembang di barat. Saudara sekalian, oleh sebab itu saya tadi katakan selamat saudara di wisuda. Saya ingin sampaikan dulu beberapa kunci tentang perintah mencari ilmu itu. Karena saya ingin menguraikan lebih lanjut. Kalau beberapa kunci ini pasti semua sudah tahu. Misalnya begini. Allah berfirman, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Orang yang akan benar-benar takut kepada Allah sehingga kemudian beriman dan bertakwa itu adalah ulama, orang yang berilmu sebenarnya. Dalam arti luas, termasuk dalam ulama itu ulul albab. Di ayat lain disebutkan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang yang benar-benar dalam ilmunya sublim, rasih itu sublim, masuk ke tulang sumsum ilmunya, pasti akan berkata saya beriman kepada Allah. Oleh sebab itu orang yang dibilang ilmunya banyak tetapi kok sombong, tidak menunjukkan keimanan kepada Allah, itu ilmunya pasti tidak rasih. Orang yang berilmu benar itu tawadhu, tidak sombong dan selalu berkata kullum min indi rabbina, semua ini adalah atas kekuasaan Allah. Jadi saudara, sesudah jadi sarjana jangan bertambah sombong, tambah tawadhu, tambah merasa semakin banyak ilmu saya, semakin merasa banyak yang tidak saya ketahui. Itu firman Allah. Adapun Rasulullah sudah jelas, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Pada waktu itu Cina sudah punya peradaban ribuan tahun, sehingga kata Nabi, pantas kamu belajar ke Cina. Imperium yang besar ketika itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu sejak kamu lahir sampai masuk kuburan. Ya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Setiap mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang, Islam laki-laki dan perempuan. Saudara, kata-kata kunci ini yang kemudian mengantarkan umat Islam maju dan menguasai peradaban dunia di abad pertengahan. Karena kata Nabi, wah, ilmu itu kunci dari iman. Maka ilmu pengetahuan tumbuh. Orang yang pergi ke Afrika, loh sekarang saya di Afrika, menurut agama saya harus sholat. Sekarang saya di Spanyol, menurut agama saya harus sholat. Kemana saya harus sholat menghadapnya ini? Maka lahirlah ilmu astronomi, ilmu perbintangan yang bisa menghitung. Kalau saya di Banyuwangi ini jam 12 lewat 11 menit, ini berarti duhurnya sudah lewat sekian menit, asar sekian jam lagi. Bisa dihitung ilmu astronomi. Tahun depan 1 Ramadan jatuh
pada hari ini jam sekian. Itu ilmu astronomi. Karena apa? Orang ingin beriman dan bertakwa dan ingin bersolat, ketika tidak tahu tempat, cari ilmunya. Muncul ilmu astronomi. Saudara sekalian, banyak hal lagi. Dari mana perkembangan ilmu ini? Karena sabda Rasulullah dan Al-Quran bahwa orang harus mencari ilmu itu. Sedangkan ilmu itu ada di berbagai dunia yang bahasanya beda-beda. Dan pada saat Nabi hidup sudah ada satu negeri yang ilmu pengetahuannya sangat maju, yaitu Yunani. 1000 tahun sebelum Nabi lahir itu Yunani udah ada Socrates, Aristoteles, Plato. Ilmu perbintangan, ilmu matematika, fisika berkembang di sana, sehingga taksonomi ilmu berkembang. Lalu Islam apa? Islam bagaimana cara mempelajari itu semua? Maka kemudian pada tahun 780 Masehi, belum 100 tahun Nabi wafat, lahirlah seorang di Oman namanya Al-Farahidi, Khalil Al-Farahidi. Dia inilah orang yang karena ada perintah dari agama untuk mengembangkan ilmu, sedangkan mengembangkan ilmu tidak cukup hanya dengan tahu bahasa Arab, maka dia inilah orang yang pertama kali menciptakan kamus di dunia. Kamus namanya Qamus Al-Ain. Jadi dia menerjemahkan bahasa Yunani itu ke dalam bahasa Arab. Kalau kertas itu kirtos, kalau lemari daulab, kalau babun pintu, misalnya diterjemahkan semua sehingga orang bisa membaca karya-karya ilmu Yunani. Karya ilmu Yunani itu dipindahkan dengan terjemahkan oleh orang yang bernama Al-Farahidi ini. Setelah dapat cerita dari Gus Dur tuh, Gus Dur pernah menangis di sebuah perpustakaan di Baghdad. Karena apa? Karena kamus pertama yang pernah diciptakan orang di dunia namanya Qamus Al-Ain itu bendanya masih ada dan sudah tidak boleh disentuh karena kertas-kertas zaman itu sudah akan menjadi debu kalau banyak disentuh. Jadi sudah diletakkan di sebuah ruang. Inilah kata Gus Dur yang menyebabkan umat Islam melek, menyeberangkan ilmu dari Yunani ke dalam bahasa Arab, lalu di dalam bahasa Arab berkembang ilmu pengetahuan. Bahkan saudara kalian, tangga nada yang saudara kenal untuk cara menyusun dan menyanyikan lagu itu diciptakan, tangga nada itu atau diambil dari istilah yang dikeluarkan oleh Al-Farahidi. Al-Farahidi itu menciptakan namanya rangkaian mutiara. Bahasa Arabnya tuh Darul Mufasilati. Apa itu? Darul Mufasilati itu yang menjadi tangga nada. Darul Mufasilati. Itu. Lalu pindah ke Italia menjadi do re mi fa sol la si do. Do re mi terus tinggi, turun lagi. Orang bisa menyanyi, lalu dari situ ciptaan lagu tuh yang mencipta, coba dicari di sejarah. Kapan tuh munculnya do re mi fa sol la? Itu Al-Farahidi. Jadi ilmu di dalam Islam itu bukan hanya ilmu fikih ibadah, ilmu kesenian, ilmu kedokteran, ilmu kesusastraan dan sebagainya. Sehingga kita tadi ada sholawat ya, dana itu kan itu pakai nada itu. Tanpa sadar itu belajar dari Al-Farahidi. Di dalam ilmu matematika, siapa yang mengembangkan Khwarizmi? Ketika dunia barat tenggelam karena terjadinya apa? Sekularisasi. Dulu negara di barat itu dikuasai oleh Kristen Katolik dengan negara dan agama dicampur. Sehingga penguasa gereja adalah penguasa negara. Tapi kemudian negara itu kan melakukan penjajahan ke Afrika, ke Asia dan sebagainya yang agamanya beda-beda. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu siapa? Atas dasar apa orang
dari Romawi berkuasa di Afrika. Atas dasar apa berkuasa di Jepang dan sebagainya? Kalau dulu masih di Romawi sana, di Kekaisaran Romawi, ya dasarnya firman Allah, firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak memberikan kekuasaan kepada gereja. Nah sekarang ini menguasai tidak gereja. Lalu apa dasarnya? Maka di situ gereja mengeluarkan fatwa sekularisasi. Terpisah hubungan gereja dan negara. Hingga negara berjalan menurut rumusnya sendiri, lalu mencari pembenaran. Kenapa? Ini negara berkuasa atas apa? Lalu muncul teori kekuasaan, teori demokrasi menjawab, oh itu karena kehendak rakyat. Nah, di situ terjadi sekularisasi. Tidak ada lagi urusan agama dan negara. Dan itu pula yang kemudian menyebabkan ya dunia barat itu mundur karena selalu terjadi pertentangan antara agama dan negara. Nah, pada saat yang sama dunia Islam itu berkembang karena Al-Farahidi tadi menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan. Maka saudara lahir orang Al-Khawarizmi yang saudara pakai ilmunya sekarang itu ilmu logaritma. Al-Khawarizmi itu adalah orang Arab yang masuk ke dunia barat, berinteraksi dengan dunia barat setelah perang salib. Dia lihat waktu itu orang-orang barat ini bodoh, bikin angka 1, 2, 3, 4. Itu nulisnya lama. Maka kata Al-Farahidi, kata Al-Khawarizmi, kamu pakai angka Arab aja, 1, 2, 3 kayak ini nih angka Arab nih yang ada di sini nih. Ini angka Arab nih, 2003 itu aslinya angka Arab itu, bukan angka latte. Itu angka Arab. Pakai ini aja katanya. Kalau nulis 1, 10, enggak usah bikin garis 10. Bikin 1 tambah 0. Kalau 10 kali 10 tinggal ini, terus dihitung, lalu lahir ilmu matematika, Al-Khawarizmi. Kalau orang Madura tuh dulu waktu sekolah saya diajari namanya etong songot. Tahu etong songot? Ilmu angka yang gitu tuh. Itu Madura tuh, yang ada kumisnya di sini lalu bagi 2 gitu. Itu dari Al-Khawarizmi. Lalu sekarang muncul namanya ilmu logaritma. Apa itu ilmu logaritma? Ilmu logaritma itu ilmu algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu Al-Khawarizmi. Saudara lihat nanti. Ya di ensiklopedi ilmu pengetahuan, cari kata kunci algoritma. Adalah satu ilmu matematik angka ditetapkan ditemukan oleh seorang tokoh Islam bernama Al-Khawarizmi. Sehingga nama ilmu itu sebenarnya bahasa Arab ilmu Al-Khawarizmi. Lalu masuk ke dunia barat, di bahasa Inggris kan menjadi ilmu algoritma. Masuk ke Jawa, ilmu logaritma namanya. Namanya Al-Khawarizmi. Nah, saudara sekalian, dari situ ilmu pengetahuan berkembang. Di dunia Islam terus berkembang. Ilmu kedokteran, ada seorang bernama Al-Razi. Dia yang menciptakan penelitian dan eksperimen pertama kali dalam ilmu kedokteran. Apa? Bahwa orang kalau punya bisul itu bisa dibedah dan dijahit lagi. Kalau ada barang di tubuhnya itu bersarang, itu bisa dibedah lalu dijahit lagi. Siapa yang menemukan? Itu Al-Razi. Dia menemukan benang fontanel, menemukan ramuan obat, dibedah, ambil barangnya, jahit dengan benang ini, kasih obat ini sembuh. Dia juga yang memberitahu gimana cara membangun rumah sakit yang bagus. Pada waktu itu dia melakukan eksperimen, gampang katanya. Dia potong daging sapi beberapa, diletakkan di beberapa desa. Di sana 1 kilo, sana 1 kilo, sana 1 kilo. Sesudah 3 hari ditengok, oh yang di sana busuk. Yang di sana agak busuk, yang di sana tidak busuk. Nah berarti sini yang aman dari kuman-kuman penyakit. Bangun dia rumah sakit di situ. Itu cara mengembangkan ilmu. Sementara pada saat yang sama dunia barat itu tenggelam karena tadi terjadi pertengkaran antara gereja dan negara terus menerus sehingga ilmu pengetahuan tidak berkembang di barat pada saat itu. Sudah diambil alih oleh umat Islam. Ilmu astronomi ada namanya Umar Khayyam.
Yang mencengangkan ada Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi itu adalah ahli fikih, tapi di dunia barat dikenal sebagai bapak kedokteran, bukan bapak ilmu hukum. Kalau saya ke Eropa sana, ada dua patung yang sering ada di fakultas kedokteran atau apa. Ibnu Sina dan Ibnu Rusdi. Avicenna itu Ibnu Sina. Averroes itu Ibnu Rusdi. Dia bapak ilmu kedokteran modern yang sampai sekarang itu dipakai teori-teorinya. Al-Razi dipakai teori-teorinya dengan modifikasi baru. Di bidang seni tadi lahir berbagai lagu-lagu yang dimana satu syair itu kemudian bisa diciptakan lagu berbeda-beda. Misalnya sholawat burdah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karome. Ini bisa berubah lagu ini berdasar Durrul Mufassir tadi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Irama ini tadi, ikut iramanya ini tadi Darul Mufasidati Al-Farahidi. Jadi satu lagu seperti sholawat badar, salatullah salamullah bisa diciptakan berbagai irama, tapi tetap pedomannya do re mi fa sol la si do, Durrul Mufassilati. Hebat. Itu Islam berkembang pesat. Seperti Ibnu Rusdi itu, saudara, Ibnu Rusdi. Orang barat mengenalnya sebagai ahli kedokteran. Kita mengenalnya sebagai ahli ilmu fikih. Dengan kitabnya yang dipelajari di pesantren itu bidayah, kata orang muda, kitab bidayah. Ini baru zuhur ya. Ya, kita tunggu sebentar. Kalau di Jakarta zuhurnya itu jam 11:57. Ini di Banyuwangi mestinya 11:30 paling cepat. Ini udah 12:04. Ya, ditunggu dulu orang adzan. Baik, kita teruskan, saudara. Jadi kalau saya dulu sering seminar dengan Gus Dur. Jadi Gus Dur itu kalau seminar kadang-kala tidak berhenti. Ada adzan tuh ya terus seminar. Lalu saya tanya, Gus, itu ada orang adzan, tidak apa-apa asal tidak mengganggu suara di sini, kata Gus Dur. Karena apa? Karena menjawab adzan itu fardu kifayah. Pasti sudah ada yang menjawab di sana. Sedangkan mencari ilmu seperti berseminar itu wajib hukumnya, kata Gus Dur. Nah, tadi saya berhenti itu karena suaranya masuk ke sini mengganggu saudara, bukan karena wajib berhenti kalau ada adzan, enggak. Sudah ada yang jawab satu, sama dengan sholat jenazah. Ada satu orang yang sholatkan, yang lain tidak wajib, tetapi dianjurkan. Sama dengan ini. Nah, saudara, diteruskan sekarang sedikit lagi. Jadi dunia ilmu ketahuan itu, ilmu kedokteran itu Bapak Ibnu Rusdi yang kita kenal dengan kitab bidayah di sini. Di sana Bapak kedokteran itu patungnya besar-besar di universitas besar di Eropa itu. Tulisannya Averroes, itu Ibnu Rusdi. Itu kalau ngobati hebat loh. Ketemu kayak Hisam misalnya. Begitu dengar suara, Bapak punggungnya ada infeksi. Baru dengar suara sudah tahu di punggung itu ada infeksi. Karena dia tahu jenis-jenis serat suara. Kalau suara seratnya di sini terganggu itu punggung. Kalau di sini lengan kanan. Kalau di lengan bisa. Begitu dalamnya dia, dan ilmu kedokteran dia tidak sekuler, didasarkan pada iman dan takwa. Sehingga dia menulis kitab bidayah itu yang sangat terkenal itu. Nah, saudara sekalian, peristiwa
terus terjadi. Tiba-tiba di dunia Islam muncul pandangan konservatisme di dalam Islam yang kemudian melarang ijtihad. Jangan terlalu banyak ijtihad, sudah banyak kitab, sudah cukup. Lalu di dunia Islam mandek, sementara pada saat yang sama di dunia barat yang ilmunya sudah kita pindahkan, muncul apa yang disebut Renaissance. Renaissance itu adalah kebangkitan kembali, menghidupkan kembali ilmu-ilmu yang dulu diambil oleh umat Islam itu dia hidupkan kembali. Tetapi dengan tetap watak sekuler. Kalau Islam dulu mengembangkan ilmu, ngambil dari Yunani, diisi dengan akhlak, iman, akidah. Tapi ini Barat kembali ke sekuler, nggak ada urusannya tuh. Urusan dunia dan akhirat itu beda. Maka berkembang di Barat ilmu kedokteran yang tadi dirintis oleh tokoh-tokoh Islam ini dikembangkan di Barat menjadi maju dan maju sampai sekarang, tapi dengan watak sekuler. Bahwa ilmu untuk ilmu. Pada saat yang sama lahir buku yang ditulis oleh Auguste Comte, seorang sosiolog yang mengajarkan aliran positivisme, bahwa yang dimaksud ilmu itu hanya ilmu yang bisa dimatematikkan, bisa dihitung, bisa dieksperimen, bisa diuji melalui laboratorium. Itulah ilmu. Kalau agama, sejarah, arkeologi itu bukan ilmu. Karena dia tidak positif, tidak bisa dibuktikan. Sejarah itu siapa yang bisa membuktikan? Bahwa Ken Arok berdebat dengan Tunggul Ametung itu siapa yang menyaksikan? Tidak ada. Katanya aja. Ini kata ilmu positivisme. Karena dia tidak peduli dengan metodologi sejarah. Gitu. Siapa yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu ketemu malaikat Jibril? Apa buktinya? Tidak ada buktinya. Karena tidak ada iman. Nah, Islam dulu mengembangkan ilmu itu dengan iman. Sehingga ada 3 pilar pengembangan ilmu yang harus saudara bawa ke tengah masyarakat itu tadi. Selain pedoman konstitusionalnya, pedoman moralitasnya. 1, bahwa ilmu agama dan ilmu umum itu tidak dikotomis. Ilmu umum itu bagian dari ajaran agama. Tidak dipisah seperti sekarang. Kalau yang agama itu yang Institut Agama Islam, yang umum itu Universitas Airlangga. Enggak, waktu Ibnu Rushdi tadi, 1, orang berilmu harus beriman. Ini sejak zaman positivisme, sesudah Renaissance muncul reformasi, lalu disusul oleh revolusi Prancis pada tahun 1789, itu sudah sekuler semua. Padahal banyak metode-metodologi keilmuan itu, terutama metodologi istimbat, itu mengambil dari usul fikihnya orang Islam. Seperti Napoleon Bonaparte ketika membuat kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sampai sekarang. Itu dulu mengirim orang untuk belajar metodologi hukum Islam, usul fikih ke Mesir. Di situ membaca kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um, karyanya Imam Syafi'i, lalu lahir metodologi hukum Islam. Misalnya asas nulum delictum nulla puna sine privialigi punale, tidak boleh orang dihukum sebelum ada peraturan. Itu di dalam Islam sudah ada, ya kan? Apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, tidak boleh orang dihukum sebelum sampai risalah kepadanya. Sama tuh asas legalitas, cuma lalu dijadikan bahasa Latin. Orang tidak tahu bahwa itu asalnya bahasa Arab. Tapi kemudian asas ini disekulerkan sesudah zaman revolusi Prancis 1789, terus berkembang. Akibatnya apa? Karena sekuler. Pecah perang dunia pertama, pecah perang dunia kedua. Karena yang dikatakan ilmu itu bebas nilai. Maka yang pertama, agama dan ilmu itu, saudara yang belajar di perguruan tinggi agama ini, agama dan ilmu itu satu paket. Tidak boleh orang berilmu kok tidak beragama, orang beragama kok bodoh dibilang keilmuan. Satu, kalau dikatakan sarjana muslim. Yang kedua,
Yang kedua, pilar yang kedua dalam ilmu dalam Islam itu adalah Islam itu menerima rasionalitas tetapi menolak rasionalisme. Pahami ini. Rasionalitas itu segala sesuatu yang masuk akal diterima. Tetapi belum tentu yang benar itu hanya yang masuk akal. Karena ada wahyu. Ada kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa ditemukan rumusnya, tapi itu terjadi. Itulah sebabnya saya sering berceramah tentang orang yang sekarang masih hidup, namanya Sa'adah, yang disebut manusia kawat. Sekarang hidup di kota Samarinda, saudara. Itu tumbuhnya tumbuh kawat tubuhnya sampai sekarang. Setiap tahun dibawa ke Surabaya Dr. Sutomo, dipotong kayak motong rambut. Apa ilmunya itu? Nggak ada. Nggak rasional. Saudara kalau mau ketemu orangnya, cari sekarang masih ada. Googling, di mana nih rumahnya manusia kawat ini? Seperti apa orangnya ada. Dan banyak lagi kejadian sehari-hari tentang hal-hal yang tidak logis. Terutama kalau zaman Nabi Muhammad itu namanya mukjizat. Maka dalam Islam itu ada ajaran tentang hal-hal gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib itu kalau dibagi ke dalam kategori-kategori minimal ada 10. Ada mukjizat diberikan kepada Nabi untuk kebaikan dan tidak bisa dipelajari. Ada sihir diberikan kepada orang jahat. Ada maunah, ada karomah dan seterusnya. Ada 10 macam. Ilmu-ilmu gaib semua tuh dalam Islam. Oleh sebab itu Islam mengatakan yang rasional bagi Islam itu ideologi ilmu yang tinggi sekalipun itu bagian dari ajaran Islam. Oleh sebab itu belajarlah orang Islam itu secara rasional. Tetapi jangan hilangkan satu kotak keyakinan bahwa tidak semua yang benar itu harus rasional. Itu pilar yang kedua. Ada iman di hati. Lalu yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak boleh merusak kehidupan manusia. Jangan kamu rusak, kata Allah. Jangan kamu rusak apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini dengan baik. Oleh sebab itu, sebuah penelitian yang membahayakan orang, seperti misalnya menyebabkan terjadinya lumpur Sidoarjo itu seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum ada jaminan bahwa itu tidak membahayakan orang lain. Tidak boleh bom atom dikembangkan sebelum ada jaminan bahwa itu tidak akan mencelakakan orang yang tidak salah. Itu 3 pilar ilmu yang harus saudara bawa ke kampung, ke daerah saudara sesudah pulang, membawa ijazah dari kampus pada hari ini. Saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, untung kita di Indonesia itu punya pedoman pengembangan ilmu. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan apa tujuan kita bernegara? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan otak manusia. Tapi yang dicerdaskan adalah kehidupan. Kehidupan itu ada jasmani, ada rohani. Jadi hati kita itu ditumbuhkan. Kalau Anda menjadi ilmuwan besar, jangan lupa ada al-khaliq. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa kullum min indi Rabbina. Ini Allah semua yang mengasihkan ilmu. Wah, orang sehebat apapun, pintar apapun, ketika Allah mau mengambil, udah habis kamu ilmumu, udah menjadi pikun. Ya kan? Sebentar lagi jadi mati, hilang. Enggak berkembang lagi dia. Tetapi kalau ilmunya bermanfaat akan dikembangkan oleh orang lain. Oleh sebab itu Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau kira loh orang yang mati dan dia selalu berjuang menegakkan kebenaran di jalan Allah bukan selalu berarti terbunuh karena jihad perang gitu. Wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Jangan dikira mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Ilmunya itu masih diikuti, pesan-pesannya masih diikuti sampai sekarang. Kayak kita, Nabi sudah wafat.
Berabad jarak kalau kata Trio Bim. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa dikau di sini. 1400 tahun yang lalu Rasul, tempatnya ada di sana. Tapi sekarang terasa bersama kita karena sedang mengajari kita untuk hidup berakhlak. Sama para pendahulu kita di Republik ini, yang ajaran-ajarannya bagus untuk bangsa tetap dikenang sampai sekarang. Fisik boleh mati, boleh masuk kubur, tapi pikiran dan semangat diwariskan dari generasi ke generasi. Itulah kalau mengembangkan ilmu dengan iman, mencerdaskan kehidupan. Dan saudara, jangan terjebak pada pandangan-pandangan bahwa yang benar itu selalu rasional. Banyak hasil penelitian, saya kemarin sering bercerita tentang sebuah hasil penelitian life after death. Hidup sesudah mati. Tapi ada lagi hasil temuan arkeologis. Saudara tahu bahwa dalam 30 tahun terakhir ini, ya, dalam 30 tahun terakhir ini ada sebuah kota baru, namanya kota Irom. Kota Irom itu apa? Kota yang ditemukan di bawah tanah, sudah terkubur ribuan tahun. Lalu ada pemburu arkeolog namanya Nicholas Klepp mencari, dia membaca sejarah, di Timur Tengah itu banyak peninggalan kuno. Peninggalan kuno itu mahal harganya. Meskipun hanya batu sebongkah gitu, kalau memang betul itu hasil kerja tangan manusia, peninggalan berapa abad yang lalu itu harganya mahal. Negara pun di Indonesia pun dibeli oleh pemerintah. Itu arkeolog. Nah, arkeolog ini menggali diaman itu, mengharapkan penggalian, lalu tiba-tiba menemukan batu. Apa batu itu? Ada tulisannya. Huruf karya manusia, ada 3 batu huruf. Saya tidak bisa baca. Datang ke seorang arkeolog di Sorbonne. Namanya Profesor Pettinetto. Tahun 1993. 30 tahun lalu. Ya, Profesor Pettinetto ini didatangi, Pak Pettinetto, saya menemukan batu ini 3. Ini apa artinya? Lalu kata Pettinetto, wah ini Irom. Yang satu apa? At. Ini Samud. Irom at Samud. Lalu Pettinetto, kamu menemukan sesuatu yang besar. Di tempat kamu menemukan batu ini pasti ada penemuan yang luar biasa, mahal harganya. Terus tanya nih, Nicholas Klepp tanya Pak Klepp, Pak Pettinetto, gimana caranya tahu tentang sejarah Irom, Ad dan Samud ini? Kamu pergi ke Mesir, masuk ke Universitas Al-Azhar. Kata-kata ini ada di kitab suci Al-Quran. Ini Pettinetto itu bukan orang Islam tapi ahli linguistik, bahasa Arab pintar. Lebih pintar dari yang orang Islam di sini misalnya. Dia bahasa Arabnya bagus. Seperti kitab Munjid yang terkenal itu kan bukan orang Islam yang ngajar. Ilmu bahasa itu. Tapi ini Pettinetto ahli bahasa Arab. Kamu datang ke Mesir, datang ke Universitas Al-Azhar, tanya, apa itu Irom, apa itu Ad, apa itu Samud. Datang ke Mesir, ketemu di Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr. Ada kata begini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iromadatil imad alladhi lam yuhlak mithluha fil bilad. Coba dibaca Al-Quran nanti itu. Surat Al-Fajr. Kata Al-Quran itu, apakah tahu kamu Muhammad? Itu sabda Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad 1400. Tahu enggak kamu? Apa yang dibuat Allah, yang ditimpakan Allah kepada kaum Ad. Iromadatil imat, yaitu satu kaum yang hidup di kota Irom. Zatil imat, yang mempunyai bangunan-bangunan bertingkat. Alladzi lam yuhlak mithluha fil bilad,
Yang tidak pernah dibuat bangunan seperti itu sebelumnya oleh manusia dimanapun. Itu firman Allah, ditemukan tahun 1993. Sejarahnya lalu diceritakan, dia dapat ini. Nicholas Kleb dari Mesir gini, Pak Kleb, kata guru besar di Mesir, dulu ada namanya kaum Ad, tapi entah di mana tempatnya saya pun tidak tahu. Itu durhaka kepada Allah. Suka LGBT, suka zina, suka mencuri, suka mabuk, macam-macam. Allah sudah peringatkan, datangkan malaikat untuk memberitahu mereka, malah malaikat diutus katanya diajak kawin oleh mereka. Dicintai rame-rame dengan cara tidak bermoral sehingga Allah marah. Kemudian kota itu ditenggelamkan oleh Allah dengan sebuah badai yang sekarang tidak ketahuan di mana. Saudara, berdasar penjelasan dari Mesir itu, Nicholas Kleb pergi ke Yaman, lalu menyewa pesawat Challenger dengan mahal sekali, lalu dikatakan pemetaan jauh dari udara dipetakan, ada garis, ada bangunan, ada tinggi, diputuskan kita digali, tidak sampai 1 kilo hasil galian dari dasar yang digali pertama, tidak sampai 1 kilo, hanya 970 meter, lalu ditemukan sebuah bangunan, menara bangunan, digali lagi, lalu di situ terbangunlah, ditemukanlah sekarang namanya kota Iram. Yang dulu orang tidak tahu tapi Al-Quran sudah menyebutkan. Kalau saudara tidak tahu nanti di googling di mana letak kota Iram, kapan ditemukan, googling nanti saudara bisa datang ke sana. Sekarang sudah dilindungi oleh UNESCO. Dan orang baru tahu bahwa Al-Quran itu benar ya bicara tentang Ad Samud itu pada tahun 93 baru bisa ditemukan. Oleh sebab itu orang tidak boleh sombong dengan rasionalitas. Lalu juga berdasar hasil studi arkeologi sampai sekarang ini belum ditemukan satu bukti bahwa ada kota rumah bertingkat, gedung bertingkat kayak gini nih. Belum ada gedung bertingkat sebelum adanya kota Iram itu. Ini pertemuan arkeologi. Di Al-Quran disebut alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah diciptakan oleh Allah di negara lain ada kota. Itu kota pertama berdasar ilmu arkeologi. Mana gedung bertingkat pertama di dunia? Pasti yang ketemu. Pasti kota Iram yang sekarang dilindungi oleh UNESCO itu. Nah saudara, demikian Allah itu memberi tanda-tanda di dalam Al-Quran. Untuk kita tidak sombong dengan rasionalitas. Tapi harus iman. Rasionalitas dan iman ini menimbulkan akhlak, menimbulkan integritas, menimbulkan kejujuran, menimbulkan tawadu di dalam hidup itu. Kalau saudara belajar dari sini, tidak menghayati cara hidup berilmu dan beragama seperti itu, berarti saudara setengah gagal. Kalau punya ilmu apa saudara? Ilmu tarbiyah, ilmu syariah, ilmu apa lagi yang ada di sini? Saudara peroleh tapi tidak dengan landasan 3 pilar mengembangkan ilmu menurut agama yang kemudian diserap oleh konstitusi kita itu. Oleh pasal 31 konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, saudara gagal di dalam mencari ilmu. Saudara hanya punya ijazah. Oleh sebab itu pesan saya yang terakhir, saudara. Saudara lulus dari sini mendapat gelar sarjana. Yang sarjana, yang S1 tadi ada S1. Sarjana pendidikan Islam, sarjana hukum Islam, sarjana apa lagi, dakwah, sarjana apa dapat saudara. Tapi yang saya harap kepada saudara, saudara jangan hanya menjadi sarjana. Sarjana itu ijazah. Sarjana itu ijazah. Tidak memberi nilai tambah kecuali untuk melamar kerja. Itu pun kalau antara ijazah dan keahliannya cocok. Tapi jadilah saudara seorang intelektual. Intelektual itu orang yang pintar otaknya, mulia wataknya, itu intelektual. Atau cendekiawan. Orang yang pintar otaknya, mulia hatinya, bagus akhlaknya, itulah cendekiawan. Kalau hanya pinter itu sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3. Belum tentu dia cendekiawan.
belum tentu intelektual. Saudara, gampang kalau cuma jadi sarjana, apalagi sekarang. Pemerintah sudah menyediakan biaya banyak untuk orang sekolah. Beasiswa banyak, jadi sarjana. Tapi belum tentu menjadi intelektual, belum tentu menjadi cendekiawan. Siapa itu? Siapa itu intelektual? Nah, ini kisah yang terakhir. Ya. Siapa itu intelektual? Intelektual itu orang yang selalu berzikir dan berfikir. Tahu ayat ulul albab? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ma huwa ulil albab? Ulul albab ialah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Itulah cendekiawan, itulah intelektual, bukan sarjana. Tidak cukup, sarjana itu gampang sekarang sudah. Tapi intelektualitas, kecendekiawanan itu yang sekarang kurang di negara ini. Yaitu rasa tanggung jawab moral untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah bahwa Allah memonitor setiap perbuatan kita. Saudara sekalian, kisah dari turunnya ayat ulul albab ini juga mengharukan. Kenapa? Biasanya Nabi Muhammad itu kalau mau sholat subuh, jam 2, jam 3 itu sudah di masjid. Subuh langsung ngimami sholat. Tapi pada suatu hari Nabi tidak datang ke masjid. Waktunya sholat tidak datang. Sudah mau adzan subuh tidak datang, sehingga Abu Bakar dan Umar panggil Bilal. Bilal, jangan adzan dulu. Tengok Nabi, kenapa Nabi kok belum datang ke sini? Biasanya jam 2 sudah di sini, ini ada apa? Gitu. Nah, saudara sekalian, ketika itu lalu Bilal datang mencari Nabi. Datang ke rumah Nabi, lalu apa yang terjadi? Bilal melihat Nabi menangis luar biasa, nangis benar. Sampai tidak berangkat ke masjid. Kenapa? Dipeluk oleh Bilal, wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Engkau adalah kepala negara, engkau adalah presiden lah. Presiden kami, engkau kepala negara, siapa yang mengancammu? Kami sikat. Engkau kepala negara, kamu tidak punya rezeki, kami kasih. Tapi apa kata Nabi? Bilal, sabar. Saya nangis bukan karena takut diancam orang. Saya nangis bukan karena takut miskin. Kenapa Rasul? Karena baru saja ini saya mendapat ayat ulul albab. Kenapa katanya? Dibaca oleh Rasul. Inna fi khalqis samawati wal ardh, yang tadi itu. Sungguhnya pencipta langit bumi itu tanda agar orang beriman kepada Allah sebagai ayat. Siapa itu? Orang alladzina yadhkurun, selalu berzikir, ingat kepada Allah. Lalu selalu berpikir, kembangkan ilmu pengetahuan. Orang Islam itu harus mengembangkan iman dan ilmu. Kenapa Rasul engkau menangis? Kata Bilal, saya menangis Bilal karena saya melihat suatu saat akan datang dari kelompok umatku yang hanya berzikir saja tapi tidak mau berpikir. Salah itu. Tapi juga pada sisi lain ada orang yang berpikir saja tapi tidak mau berzikir. Itu sesat itu. Kenapa? Karena kalau hanya orang berzikir tidak berpikir, mungkin saja dibodohi orang. Tidak pernah berpikir, dibodohi. Negaranya dikorupsi, diem aja, tidak bisa menghitung. Tapi kalau orang berpikir saja, itu bisa membodohi orang. Yang satu dibodohi, satu membodohi. Maka kata Islam ulul albab itu harus sama. Berzikir dan berpikir. Itulah modal bagi setiap sarjana muslim agar menjadi ulul albab. Bukan hanya saya sarjana ini ijazahnya, saya lulus ITB, saya lulus UGM, saya lulus luar negeri. Itu ijazah kesarjanaan. Tapi akhlak, integritas itu tidak ada ijazahnya yang berbentuk kertas, tetapi berupa amal yang dihargai oleh orang. Selamat menjadi sarjana, berjuanglah, kembangkan ilmu dan amal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.